Terus kemudian setelah itu dia harus mengantarkan anak-anak itu, walaupun musim dingin dia harus antarkan ke sekolah. Jadi Anda mengeksploitasi istri ya? Karena sebelum berangkat dia mengatakan tujuannya untuk mendampingi saya ke sana adalah pokoknya mau melakukan apa saja. Saya bilang hidupnya susah loh. Dia bilang mau susah mau senang kita sama-sama katanya. Ya sudah. Akhirnya Anda berhasil meraih gelar doktor ya, PhD ya. PhD. Kemudian Anda juga sukses meraih gelar profesor. Nah, kalau boleh tahu seberapa arti pendidikan buat Anda, terutama setelah berjuang mendapatkan beasiswa dan akhirnya sebagai profesor. Apa arti dalam kehidupan Anda? Pendidikan adalah alat tangga untuk keluar dari kemiskinan. Tanpa pendidikan kita tidak bisa memperbaiki hidup kita. Tanpa pendidikan kita tidak bisa mendidik orang lain. Tanpa pendidikan kita tidak bisa mendidik anak kita. Maka saya berpikir kalau saya mau keluar dari belenggu itu, saya harus fight di situ. Karena itu belenggunya adanya di sini. Tidak di mana-mana. Di sini semuanya itu belenggu kita. Saya lihat teman-teman saya banyak yang pintar, tetapi mereka justru mengabaikan itu. Mereka merasa selalu didatangi dan hampir semua teman saya yang pintar itu ternyata tidak selesai doktornya di Amerika. Sedangkan saya yang tidak pernah merasa pintar itu bisa selesai, dan ketika teman-teman saya mengatakan saya nggak percaya, saya bilang gue juga nggak percaya. Saya nggak percaya, saya dapat nilai dapat bagus saya nggak percaya. Sampai hari ini kita nggak percaya. Jadi itu merupakan alat untuk keluar dari belenggu-belenggu kita. Belenggu itu ada di sini semua. Jadi seperti kata Michelangelo, pada setiap batu cadas selalu terkandung patung yang indah. Itu artinya apa? Tugas kita adalah membebaskan patung itu dari belenggu-belenggu yang mengikat dia, sehingga menjadi patung yang indah. Jadi kita harus keluar dari belenggu itu. Ya, Pak Reynald, banyak anak-anak muda di daerah-daerah terutama dengan tingkat ekonomi yang rendah, yang tidak mampu keluar dari belenggu itu. Bisakah Anda memberikan nasihat atau tips bagi mereka dan bagi kami semua yang ada di sini, bagaimana untuk bisa sukses seperti Anda? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama itu kita mempunyai pilihan. Pilihannya adalah ingin menjadi telur atau ingin menjadi bola tenis. Kalau menjadi telur itu lebih keras, tetapi begitu jatuh ke bawah langsung pecah dan tidak punya daya membal. Kalau bola tenis dia agak kenyal, tetapi begitu jatuh dan semakin dia ditekan semakin dia keras naik ke atas. Jadi saya kira kemembalan itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan tidak akan terjadi sebelum kita sendiri melakukannya. Dan syaratnya adalah kita harus action, harus bertindak, harus mendatangi. Problem anak-anak pintar adalah mereka terbiasa didatangi orang. Jadi kakinya itu tidak bergerak untuk mendatangi orang. Kemudian mungkin karena dia terlalu pintar, seringkali dia egois, jadi mukanya itu kenceng begitu. Ya. Nah, saya inginkan. Untung Anda tidak melihat ke saya ya. Masih saya lihat ada bekas-bekasnya. Karena ini orang bodoh itu modalnya ya dia harus mendatangi orang dan kemudian harus tersenyum sama orang, karena bantuan itu tidak akan datang pada orang yang mukanya kaku dan tidak enak dilihat, seakan-akan tidak perlu orang lain begitu. Jadi kita harus mendatangi sumber-sumber itu. Pilihannya begitu banyak dan kita harus punya kemampuan berikutnya adalah mengetuk pintu, mencari pintu. Kalau sudah dapat pintu, tentu saja kita harus melihat ruangannya. Ini ruangan yang cukup besar atau terlalu kecil. Kita harus mencari lagi pintu lain yang lebih besar